Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan OLAP. Jadi OLAP itu singkatannya adalah Online Analytical Processing. Jadi OLAP itu sebuah pendekatan secara tepat menyediakan jawaban-jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam alam-alam. OLAP itu adalah bagian dari kategori yang lebih global dari pemikiran bisnis yang merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. Jadi aplikasi dari OLAP itu adalah pelaporan bisnis untuk penjualan, pemasaran, manajemen pelaporan, manajemen proses bisnis, penganggaran, peramalan, laporan keuangan, dan kira-kira bidang-bidang yang mirip dengan itu tadi saya bilang. Istilah OLAP itu juga merupakan perampingan dari istilah lama database OLTP. Lanjut ke soal kedua, yaitu perbedaan OLAP dengan OLTP. OLTP itu singkatannya adalah Online Transaction Processing. Dapat kita lihat di database sistem informasi penjualan. OLAP adalah database yang menyimpan data sekarang dan lalu yang berasal dari OLTP. OLAP itu bertujuannya untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam pengambilan keputusan. Untuk pengguna OLTP itu IT profesional, sedangkan kalau pengguna OLAP itu biasanya knowledge worker, itu jadi seorang yang petinggi seperti petinggi dalam perusahaan atau orang yang bertindak dalam subjek tertentu. Untuk perbandingannya saya mulai dengan fungsi. Fungsi kedua ini lumayan berbeda. Jadi kalau untuk OLTP itu digunakan sehari-hari dalam proses bisnis. Itu contohnya kayak di transaksi toko gitu, toko atau swalayan. Lalu dengan kalau OLAP itu digunakan khusus untuk mengambil keputusan. Lalu untuk desainnya, OLTP itu desain database-nya bersifat entity relational. Jadi database-nya itu harus normalisasi dahulu. Sementara kalau OLAP itu desain database-nya denormalisasi. Lalu untuk data OLTP itu datanya itu langsung untuk hari ini gitu. Maksud datanya hari ini, jadi update setiap saat. Sedangkan OLAP itu datanya sekarang dan hari ini yang berguna untuk melakukan analisis. Lalu lanjut untuk penggunaannya, OLTP itu digunakan setiap saat, sementara OLAP itu digunakan seperlu aja. Kalau untuk khusus kalau mau membuat laporan, analisis gitu, seperti begitu. Lalu untuk aksesnya, OLTP itu aksesnya itu bisa nge-write, bisa read, masih banyak lagi. Lalu untuk OLAP itu sering dibaca karena digunakan untuk analisis. Untuk unit pekerjaan itu OLTP pekerjaannya sederhana, jadi untuk transaksi toko begitu. Sementara kalau untuk OLAP itu query itu dia penggunaannya itu query untuk menampilkan data yang kompleks. Lalu lanjut ke jumlah rekaman yang diakses. Itu OLTP itu bisa mencapai ratusan hingga ribuan. Sementara kalau OLAP itu data yang dapat diakses itu mencapai jutaan hingga miliaran. Jadi perbedaannya lumayan jauh. Lalu untuk jumlah penggunanya, pengguna OLTP itu bisa mencapai puluhan atau bisa lebih. Sementara OLAP itu penggunanya bisa mencapai ratusan hingga ribuan. Lalu untuk ukuran database-nya, OLTP itu ukurannya sekitar beberapa megabyte sampai gigabyte. Sementara kalau OLAP itu ukurannya dapat mencapai gigabyte sampai terabyte lebih, tergantung dengan ukuran yang digunakan. Contoh penggunaan OLAP dalam keseharian itu seperti misalkan manajer hypermart itu dia mengetahui barang mana yang laku dia jual dan tidak laku dia jual. Jadi itu dia melihat data-data transaksi per bulannya, bisa yang per tahun juga. Oke, jadi selanjutnya aku akan jelasin 3 macam fungsi dari OLAP. Yang pertama itu ada multi views of data, yang kedua itu support for complex calculation, dan yang ketiga itu time intelligence. Nah, untuk yang pertama, multidimensional views of data, maksudnya itu biasa kan kalau misalnya kita melakukan kalkulasi operasi analisis data menggunakan spreadsheet.
yang terbagi menjadi tabel dan kolom, jadi hanya 2 dimensi. Nah, kalau ada OLAP ada istilah cube atau semacam server yang bisa melakukan analisis lebih dari 2 dimensi. Jadi kalau misalnya kayak ada kita mau mengukur kota, terus hasil total penjualan sama waktunya bisa gitu. Oke, untuk yang kedua ada support for complex calculation. Nah, ini berhubungan sama yang poin pertama. Jadi kalau misalnya di sini data warehouse kan bakal mengambil sumber-sumber data dari beberapa site yang kemudian bakal dibersihkan dan baru dikirim ke OLAP. Nah, di sini OLAP akan melakukan perhitungan. Nah, karena OLAP ini multidimensional, jadi kayak yang aku bilang tadi pertama, dia bisa melakukan kalkulasi rumit yang kita tidak bisa lakukan di spreadsheet. Oke, yang terakhir adalah time intelligence. Nah, time intelligence itu berarti dia melakukan perhitungan BI tapi berhubungan dengan period atau waktu tertentu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita memiliki perusahaan terus kita ingin melakukan perhitungan perkembangan penjualan dalam tahun tertentu di kota tertentu, bisa OLAP bakal melakukan kalkulasi kompleks dan OLAP ini akan mengetahui data berupa total penjualan di kota itu setiap bulannya, mungkin bisa juga setiap tahunnya, itu nggak masalah. Oke, terima kasih. Pengertian slicing, dicing, drill down, dan roll up. Kalau slicing dicing itu untuk menjabarkan pada kemampuan untuk melihat data dari berbagai sudut pandang. Kalau misalkan drill down itu memungkinkan data yang diringkas itu dijabarkan menjadi detail. Kalau roll up itu untuk melihat data secara global atau rangkuman. Sekarang untuk nomor 6, saya akan menyebutkan dan menjelaskan pula 12 aturan dalam memilih OLAP tools. Nah, jadi yang pertama itu adalah tampilan konseptual multidimensional dari database. Nah, artinya apa? Jadi OLAP itu harus memberikan pengguna nih dengan model multidimensional yang menjaga korespondensi dengan pandangan pengguna tentang perusahaannya dan secara analitis intuitif juga mudah untuk digunakan. Nah, yang kedua ada konsep transparansi. Nah, teknologi OLAP ini harus memiliki basis data dan arsitektur dan kemungkinan heterogenitas dari sumber data yang diinput harus jelas bagi penggunanya. Nah, yang ketiga ada konsep aksesibilitas. OLAP tools juga harus memungkinkan penggunanya untuk mengakses data yang diperlukan untuk analisis dari semua sumber data perusahaan yang heterogen, seperti relational, non-relational, dan legacy methods. Nah, yang keempat ada kinerja pelaporan dan yang konsisten. Nah, sistem model harus cukup kuat untuk menghadapi perubahan pada model perusahaan. Kemudian yang kelima ada arsitektur client-server. Nah, artinya dalam lingkungan client-server, arsitektur itu harus memungkinkan kinerja yang optimal, fleksibilitas juga harus ada, kemudian kemampuan untuk beradaptasi, skalabilitas, dan interoperabilitas. Nah, yang keenam ada dimensi generik. Setiap dimensi data harus sama dalam structure dan kemampuan operasionalnya. Nah, untuk yang ketujuh sekarang ada penanganan dynamic sparse matrix. Artinya sistem OLAP harus mampu mengatasi skema fisik ke model analitis spesifik yang mengoptimalkan penanganan sparse matrix untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kinerja yang diperlukan. Kemudian yang ke-8 ada dukungan multi pengguna, yaitu sistem OLAP harus dapat menghandle sekelompok pengguna yang bekerja pada saat bersamaan pada model data perusahaan yang sama maupun berbeda. Nah, yang ke-9 ada operasi cross-dimensional yang tidak dibatasi. Artinya apa? Jadi sistem OLAP ini harus dapat mengidentifikasi hierarki dimensi dan secara otomatis melakukan perhitungan roll up yang berkaitan di seluruh dimensional data. Nah, yang ke-10 ada manipulasi data yang intuitif. Jadi slicing dan cubing maupun konsolidasi ataupun roll up dan manipulasi lainnya dapat dilakukan melalui tindakan langsung point and click atau drag and drop pada sel-sel di cube. Nah, yang ke-11 ada pelaporan yang fleksibel. Nah, artinya kemampuan mengatur baris, kolom, dan sel dengan cara yang memfasilitasi proses analisis dengan presentasi visual yang intuitif. Yang ke-12 ada dimensi dan tingkat agregasi yang tidak terbatas. Nah, ini tuh bergantung pada kebutuhan bisnis. Model analitik mungkin memiliki beberapa dimensi.
Nah, dan masing-masingnya memiliki banyak hierarki. Sekarang masuk ke nomor 7. Saya akan menjelaskan dan menyebutkan juga 4 kategori utama dalam OLAP. Yang pertama itu ada MOLAP Cube Based. Nah, ini tuh adalah cara analisis OLAP yang lebih tradisional. Dalam MOLAP, data disimpan dalam kubus multidimensional. Penyimpanan tidak dalam database relasional, tapi dalam format proprietary, yaitu data disimpan dalam structure berbasis array. Nah, yang kedua, ada Rollup atau star schema based. Nah, metodologi ini tuh bergantung pada memanipulasi data yang disimpan dalam database relasional untuk memberikan tampilan fungsi slicing dan dicing OLAP tradisional. Nah, intinya itu setiap tindakan slicing dan dicing sama dengan menambahkan query where dalam pernyataan SQL. Nah, datanya ini disimpan dalam tabel relational. Nah, untuk yang ketiga ada HOLAP. Nah, HOLAP ini berupaya menggabungkan keunggulan MOLAP dan ROLAP. Jadi ini tuh kayak hybrid gitu. Untuk summary type information, HOLAP memanfaatkan teknologi cube untuk kinerja yang lebih cepat dan hanya menyimpan indeks dan agregasi dalam bentuk multidimensional. Sementara sisa data disimpan dalam dimensi dalam database relational. Nah, untuk yang keempat ada Specialized SQL Servers. Nah, Specialized SQL Servers ini menyediakan bahasa advance, query, dan query processing support untuk queries SQL pada star serta snowflake schema dalam read-only environment. Hal yang saya pelajari di eksplorasi OLAP di Microsoft Excel ialah pertama, menyambungkan database OLAP. Hal yang perlu diperhatikan ialah file koneksi yang digunakan memiliki format .odc. Hal pertama yang perlu dilakukan ialah kita memilih tab data, kemudian pilih dapatkan data dari database, lalu pilih yang dari analisis services. Setelah itu ketikkan nama server OLAP dalam kotak teks nama server. Lalu untuk login ke dalamnya, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama ialah menggunakan nama pengguna dan kata sandi Windows dengan cara gunakan autentikasi Windows. Atau kita juga bisa memasukkan nama pengguna dan kata sandi database dengan cara memilih gunakan nama pengguna dan kata sandi berikut. Lalu kita berpindah ke layar panduan selanjutnya. Kemudian kita memilih database yang berisikan data yang kita inginkan. Untuk menyambungkan kita ke kubus tertentu dalam database, kita bisa memilih sambungkan ke kubus atau tabel tertentu. Kemudian pilih kubus yang ada pada daftar. Setelah itu kita bisa memilih nama file ataupun lokasi dan juga deskripsi nama akrab dan juga kata kunci pencarian dengan cara mengedit pada text field yang tersedia. Lalu untuk memastikan bahwa file koneksi selalu digunakan saat pivot table di refresh, pastikan untuk mencentang checkbox pada opsi selalu coba gunakan file ini untuk melakukan refresh data. Kemudian untuk menentukan cara pivot table diakses, jika bekerja disimpan ke Excel Services dan dibuka menggunakan Excel Services, klik pengaturan autentikasi. Kita dapat masuk ke sumber data melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, autentikasi Windows. Opsi ini menggunakan nama pengguna dan kata sandi Windows pengguna saat ini. Ini merupakan metode yang paling aman, namun dapat mempengaruhi kinerja saat terdapat banyak pengguna. Selanjutnya, terdapat mitra. Opsi ini menggunakan masuk tunggal dengan cara memasukkan string identifikasi yang sesuai dalam kotak teks ID SSO. Administrator situs dapat mengkonfigurasi situs SharePoint untuk menggunakan login database di mana nama pengguna dan kata sandi pengguna dapat disimpan. Metode ini dapat menjadi yang paling efisien jika terdapat banyak pengguna. Lalu opsi yang terakhir ialah tidak ada. Opsi ini digunakan ketika kita ingin menyimpan nama pengguna dan kata sandi di file koneksi. Lalu kita dapat memilih OK dan selesai untuk menutup panduan koneksi data. Berikutnya,
kita perlu memilih bagaimana kita ingin menampilkan data dalam buku kerja. Terdapat beberapa opsi juga, yaitu yang pertama, untuk membuat laporan pivot table, kita bisa memilih laporan pivot table. Lalu untuk membuat laporan pivot table dan laporan pivot chart, kita bisa memilih opsi berikutnya. Lalu untuk menyimpan koneksi yang dipilih dalam buku kerja untuk digunakan nanti, kita dapat memilih opsi hanya buat koneksi. Checkbox ini memastikan bahwa koneksi yang digunakan oleh rumus yang berisi fungsi cube yang telah dibuat dan tidak ingin membuat laporan pivot table dari cube tersebut. Selanjutnya kita bisa memilih di mana kita ingin meletakkan data, pada lembaga kerja yang sudah ada atau pada lembaga kerja baru. Lalu secara opsional kita juga bisa mengubah properti koneksi dengan mengklik properti dengan membuat perubahan dalam kotak dialog properti koneksi. Lalu selanjutnya tinggal klik OK. Kita bisa melakukan view dan juga menganalisis data cube OLAP dengan Microsoft Excel. Langkah pertamanya ialah pada konsol Service Manager, kita memilih klik Data Warehouse. Lalu rentangkan simpul Data Warehouse, lalu klik Cube. Di panel Cube, kita bisa memilih nama Cube, lalu klik Analyze Cube di Excel. Contohnya kayak kita memilih System Center Work Items Cube. Saat worksheet telah terbuka di Excel, drag and drop bidang dari daftar bidang pivot table dan membuat slicers dan bagan. Misalnya kita mau melihat jumlah total insiden yang sedang terbuka, kita bisa memperluas insiden bin group lalu pilih insiden yang dibuka. Selanjutnya, kita dapat menambahkan bidang tambahan untuk menghasilkan analisis yang lebih kompleks. Misalnya menambahkan komputer dari dimensi computer dim dengan memilih bidang display name untuk melihat jumlah insiden yang mempengaruhi komputer yang berbeda.